Oke, selamat sore teman-teman semua yang ada di live Facebook yang sudah menyimak ya di Kopi Sore di sore ini. Kita spesial nih sore ini ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi ngopi sore itu singkatannya ngobrol pinter ya teman-teman, karena kita masih era masuk di ya dari masa transisi ya, dari apa ya, dari masa corona, masa karantina ke PSBB, kemudian dari PSBB kita masuk lagi ke tahap apa ya, new normal life ya. Jadi kita memang belum bisa bebas untuk keluar, jadi sebaiknya kita juga kalau nggak penting-penting banget, ya di rumah aja ya. Tetap selama 3 bulan ini sih saya, ya keluar juga paling di kompleks, Indomaret, ya penting-penting aja. Nah teman-teman, jadi kita bisa melakukan semua aktivitas itu dari rumah dengan begitu produktifnya. Nah gimana dengan teman-teman selama aktivitasnya ya, selama new normal life ini tentunya teman-teman punya tantangan baru, harus menyesuaikan diri, harus pakai, waduh macam-macam kayak perlengkapan perang ya gitu ya. Nah teman-teman, kita di acara ngopi sore atau ngobrol pintar di sore ini, kita akan membahas banyak hal positif seperti perubahan ya. Mau nggak mau, suka atau nggak suka, perubahan sudah di depan mata dan sudah ada di dalam kehidupan kita, tinggal kita bagaimana meresponinya. Ada yang mengeluh, marah-marah, ada yang nggak mau terima, ada yang meresponinya dengan optimis bahwa ini adalah kesempatan untuk bisa melakukan perubahan demi perubahan. Nah, teman-teman, kali ini sore ini saya ngundang bintang tamu nih spesial dari Timika, teman-teman ya. Teman-teman sudah lihat ya untuk di flyernya itu ada sahabat saya ya, salah satu leader juga yang mengalami perubahan drastis. Sebetulnya sebelum masa corona ini mereka juga sudah pernah mengalami masa corona ya, sempat terkarantina ya, terkarantina oleh keadaan, terkarantina, dan mereka memang sudah terancam di PHK ya, kehilangan mata pencarian, dan banyak mungkin teman-teman ada juga yang menonton saat ini yang mengalami saat ini terancam PHK, mencari pekerjaan itu sulit, nggak tahu harus berbuat apa, dan teman-teman akhirnya mulai ngomel-ngomel, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan. Tapi ada juga yang, oh iya berarti it's okay, aku harus do something, cari sesuatu nih. Nah teman-teman, kita langsung ngobrol dengan Ibu Diana Handayani nih. Hai Ibu Diana. Halo. Hai Kak Esther. Hai, gimana nih kabarnya di Timika? Puji Tuhan baik. Sama kok, tetap stay at home. Stay at home ya. Gimana kabar perkembangan di Timika? Ya begitulah, sama aja seperti kota besar. COVID juga melanda ya. Kita juga termasuk zona merah, jadi kita nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Dan lagi-lagi terkurung di rumah, nggak bisa kemana-mana. Lagi-lagi. Nah, terus ya di ini kita ngobrolnya santai ya Bu ya, karena namanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau cenderung ketemu itu pasti ngobrolnya banyak ya, bisa tentang fashion, ya biasalah ibu-ibu tentang kecantikan ya, belanja Benar. di mana, apalagi sekarang yang marak-maraknya online. Nah, Bu Diana, gimana nih masa selama 3 bulan pandemi, aktivitasnya apa di rumah nih? Lakuin apa aja? Iya, selama di rumah ya sama seperti ibu rumah tangga biasa, tetap ngurus juga keluarga ya. Kemudian Ya. karena nggak bisa ngapa-ngapain, tetap lihat online shop gitu ya, dan bikin hidroponik bersama suami, karena nggak tahu lagi apa yang mau dikerjakan, gitu. Enaknya sih masih ada yang bisa Yang pasti, dikerjakan. hal-hal baru apa aja nih yang Bu Diana dapatkan? Hal-hal baru, yang pasti berat badan menambah. Itu udah jelas tuh, karena kerjaannya makan tidur gitu kan. Tetapi enaknya hal baru, lebih banyak punya quality time sama keluarga, karena biasa kan anak-anak sibuk sekolah gitu ya sampai sore, ini mereka dari pagi sampai pagi ada, jadi waktunya lebih banyak sih untuk perhatikan anak-anak. Oke, luar biasa. Nah, kalau kalau, kalau saya sih di rumah ya,
Ya lebih banyak sih online ya, masak juga males karena cuma berdua ya sama suami. Jadi, aduh kalau mau masak juga ribet, ya udahlah belilah gitu loh. Tapi ya, lebih banyak masak sih, masaknya yang simpel-simpel. Nah, Bu Diana, kalau kita ngobrol ya tentang wanita ini, tentang, kita ngobrol tentang perubahan ya, ini kan masuk new normal nih. Ya. Tantangan-tantangan apa aja nih yang, dihadapi di new normal ini? Iya, tantangannya otomatis, kita harus lebih safety kalau keluar ya, nggak seperti biasa kayak zaman dulu yang, santai keluar. Yang pertama adalah safety dulu tuh, kesehatan harus dijaga baik-baik dan kemudian kita mulai terbiasa dengan lebih banyak menggunakan online gitu ya, karena kalau kayak kemarin-kemarin kan kita masih bisa bebas ketemu orang, kemudian kita bisa kerja, bisa salaman, bisa pelukan, cipika-cipiki. Nah, sekarang udah new normal nih, kita mulai dibatas-batasi. Nah, itu yang kadang masih agak-agak susah untuk kita terapkan sih ya. Lupa gitu, tiba-tiba ketemu teman karena udah lama nggak ketemu 3 bulan, langsung pelukan, lupa ada batas, kita nggak boleh ya jaga-jaga. Iya, masih normal ya, kadang-kadang suka lupa ya, kadang-kadang ketemu juga udah mau cipika-cipiki, waduh kayaknya nih Iya, harus alarm lagi nih. Oh ya Bu aduh. Diana, ngomong-ngomong ini asalnya dari mana Bu? Oke, saya itu sebenarnya papa saya Sunda, kemudian mama saya Sangir Ternate. Kemudian saya lahir besar di Jayapura nih Kak Esther, dan dapat Oh, suami Batak. Jadi kalau oh, ditanya asli mana, saya juga bingung saya orangnya mana ya. Yang jelas saya gado-gado, gitu, karena udah campurannya banyak, gitu. berarti udah campur-campur lah nih ya, nasi campur ini. Oke, Gado-gado. jadi udah lama, udah dari sejak kecil dong di Papua ya? Iya benar, dari lahir sampai kayaknya nanti tete nenek juga saya di sini, oma opa ya, tetap menua di Masa Papua gitu. pensiun ya di Papua. Iya, luar biasa ya. Nah, Bu Diana ini, kan sekarang, sedang, berkarir, menata bisnis ya, sempat mengalami masa-masa di mana, apa ya, sebelum ya namanya orang kan bersusah-susah bersusah-susah dahulu dan bersenang-senang kemudian ya. Kita nggak bisa melihat Bu Diana yang saat ini ya seperti ini, tapi mungkin kita sedikit bernostalgia ke belakang. Pernah nggak sih terpikir jadi wanita karir atau punya bisnis dan punya jaringan bisnis di seluruh Indonesia gitu, sebelum-sebelumnya pernah nggak terpikir seperti itu? Jujur sama sekali nggak pernah kepikir ya Kak Esther. Jadi, kalau orang lain suka bilang mimpi jadi kenyataan, saya justru bilang bahwa mimpi pun nggak pernah gitu. Karena membayangkan dulu kehidupan saya ya akan mentok-mentok ujung-ujungnya tetap jadi ibu rumah tangga, yang nggak punya karir, nggak punya penghasilan, dan pasti ya cuman sekedar nadah tangan ke suami gitu ya. Tetapi luar biasanya saya menemukan bisnis yang dahsyat ya, kita sama-sama tahu bisnisnya apa, bisnis 3i gitu, dan dari situ saya bisa merubah banyak hal dari yang tidak pernah saya pikirkan, sampai hari ini, oh itu luar biasa berkat Tuhan. Luar biasa ya. Dan, apa, saya kan dengar-dengar kan, sebetulnya memulai bisnis itu karena memang kondisi terpaksa ya. Nah Iya, itu jadi akhirnya mau nggak mau mulai menata hidup untuk, apa, hidup dalam perubahan itu sendiri, bersahabat dengan perubahan pada waktu itu. iya Dan saya benar. dengar-dengar juga, waktu Pak Boston join bisnis, ya mencari-cari peluang, itu sempat di-PHK dan akhirnya mencari peluang dan itu pun Bu Diana menolak mentah-mentah. Itu gimana itu ceritanya, Bu? Maksudnya awal cerita memulai bisnis dan kenapa harus memulai bisnis kalau, keadaannya udah seperti itu? Iya, jadi, saya jujur ya Kaiser, saya tipe wanita yang paling boros sedunia kayaknya ya. Karena saya tuh royal banget gitu. Jadi dulu saya menganggap bahwa zona nyaman itu paling nikmat, ternyata itu zona nyaman itu yang membawa petaka sendiri. Karena dulu, Mmm, suami saya ya, Pak Boston, dia kerja di salah satu perusahaan tambang besar nih di Timika, kemudian gajinya lumayan besar tuh, 20 juta setiap bulan. wow, Tahu-tahu ya iya besar tuh Kak Esther, tanpa angin, tanpa hujan, tanpa mmm, persiapan. Dan karena boros di zona nyaman, saya nggak pernah punya investasi dan tabungan. Nah, akhirnya ketika terjadi resiko, suami saya dipecat, karena kan kita perempuan tuh kita suka lupa ya Kak ada 3 masalah tuh yang kadang mengancam. Pertama, iya, kalau suami kena PHK,
atau enggak dipulangkan sama perusahaan, yang kedua kalau suami sakit atau tutup usia, dan yang ketiga paling parah kalau suami dipindah ke rumah wanita lain gitu. Itu paling bahaya. Dijauhkan Tuhan ya, nggak boleh terjadi. Nah, tapi itu real loh Kak Esther ya, yang maksudnya yang memang kenyataan hidup tuh begitu gitu. Who Dan knows kita ya, nggak ada yang tahu ya. sebagai wanita tuh harus bisa antisipasi. Nah, saya waktu itu memang nggak antisipasi dan merasa ini zona nyaman saya gitu, tinggal tanda tangan, ngabisin aja 20 juta setiap bulan, nanti tanggal 28 masuk lagi gitu kan. Nah, tahu-tahu pas 2017 itu Pak Boston di PHK sepihak tuh. Kan kami kehilangan segala sesuatu. BPJS kami diblokir, kemudian dana pendidikan anak-anak diblokir, ATM kami diblokir, jadi betul-betul nol sama sekali. Dan saat itu saya Nggak dapat mikirnya pesangon waktu itu. nggak ada sama sekali sampai sekarang. Wah. Jadi kosong, nol. Itu ada bukan Pak Boston sendiri ya, jadi Pak Boston tuh ada sekitar 8 ribuan karyawan yang kena PHK dan tidak dibayar sepeser pun gitu. Sampai hari ini. Nah, saat itu tuh kayak berasa petir siang bolong gitu loh. Wah, tiba-tiba kehilangan penghasilan yang besar dan anak saya tuh 3 semua sekolah di swasta. Saat itu cuma berpikir, aduh Tuhan ini cobaan apa ya? Gimana nanti anak-anak saya masa depannya masih panjang. Nah, waktu 2017 itu kami ke Jakarta dan Pak Boston ditawarin nih sama saudara kembarnya ya, Bu Risma dan ada Bu Vivi juga, tawarin tentang 3i, bisnisnya ada passive income. Cuman waktu itu ya namanya saya orang paling anti berbisnis sebenarnya ya, jadi belum tahu apa-apa, nggak mendengar dengan baik, nggak simak, langsung negatif thinking gitu. Akhirnya komitmen bahwa enggak, ini bagus nih, saya percaya ini dari Tuhan, udah kita jalanin. Saya marah-marah, jujur, saya bilang udah kamu jalanin aja sendiri, karena menurut saya kita lagi dalam tahap nggak punya apa-apa, terus pikiran saya bahwa saya harus bayar 5 tahun. Dari mana uang gitu? Sementara untuk makan aja kita mesti berjuang. Jadi saya, Kak Esther, saya orang yang paling tidak tahu di dapur gitu, masak sama sekali nggak tahu. Tapi the power of kepepet, akhirnya saya belajar tuh dari YouTube bikin kue, saya jualan kue, saya belajar jadi MC, saya ngamen gitu ya, nyanyi, Pak Boston main keyboard, bahkan saya jadi badut gitu ya. Wah, itu nah, itu ngamen nyanyi itu di mana? Jadi badut itu di mana, Bu? Di ulang tahun gitu. Oh, acara-acara gitu ya? Jalan sih, untungnya. Karena kan di Papua nggak ada ngamen yang di jalan, jadi kalau sebutannya kita MC sama nyanyi tuh ngamen gitu kan. Tapi ya lumayan penghasilannya, cuman tetap aja hanya untuk makan, nggak bisa untuk tunggakan anak-anak sekolah, nggak bisa. Kami punya kredit di bank. Nah, udah waktu kami pulang dari Jakarta, Pak Boston modal nekat tuh, Kak Esther nggak punya uang, dia minjem saudara kembarnya 350.000 hanya untuk buka punya dia, gitu loh. Karena dia bilang, udah nanti sampai Timika saya jalan, baru nanti kita buka satu ID, karena memang nggak punya duit, gitu, nggak punya simpanan. Sampai Timika, dia jalankan bisnisnya, dia ngajak 4 orang, kemudian satunya dia paksa saya. Udah tanda tangan, dia kasih form, tanda tangan, nggak mau, nanti keluar duit lagi, enggak, pokoknya tanda tangan, saya yakin pasti bisa. Oke, dengan catatan nggak boleh nguras uang saya ya, karena uang hasil saya MC nggak boleh diapa-apain tuh, saya bilang gitu, karena mau bayar anak-anak kan. Udah akhirnya ya puji Tuhan, Pak Boston dengan ketetapan hati, dengan konsisten dan kepercayaan penuh sama bisnis ini, bisnis 3i akhirnya membuahkan hasil. Kurang lebih berapa bulan ya? 2 bulan lah, langsung saya mulai jalankan bisnisnya juga kayak Pak Boston. Gitu. Oh gitu. Jadi sebelum menjalankan bisnis pun karena keadaan memaksa untuk harus punya penghasilan ya, karena memang pada waktu itu nggak ada penghasilan pesangon sama sekali dari perusahaan, nggak dapat ya, otomatis harus mikir 2 kali untuk gimana dapat ya setidaknya kebutuhan hidup hari-hari terpenuhi dengan cara mulai jualan kue dan macam-macam. Padahal sebelumnya nggak melakukan itu ya. Otodidak langsung bisa. Ya biasanya ibu-ibu kan biasanya gitu ya, kalau misalkan dalam keadaan kepepet itu biasanya ibu-ibu paling cepat bisa langsung otodidak, bisa apa aja. Nah kemudian pada waktu itu ya sambil mencari peluang-peluang akhirnya memulailah bisnis 3i Networks ya.
dan Ya. mencari peluang, ini peluang yang akhirnya sekarang mengubah kehidupan Diana dan keluarga. Nah, ceritanya gimana akhirnya berani mulai mengambil keputusan untuk mencoba bisnis ini. Waktu itu saya dengar-dengar kan memang awalnya nggak mau ya, tadi udah diceritain ya, benar-benar nggak mau dengan syarat, tapi akhirnya terpaksa join juga dengan syarat ini. Nah, itu pun saya dengar dari Pak Boston itu udah join pun tetap aja ngekeh, nggak mau jalanin, gengsi gitu loh. Nah itu gimana tuh Bu Diananya sendiri? Iya, jadi saat itu ya Kak Esther, saya itu kan orangnya gengsian ya, gengsi banget gitu loh. Dan saya merasa bahwa, aduh apaan sih saya mesti nawarin orang gitu, karena belum dapat feel-nya di sini. Saya merasa ini bukan bidang saya nggak bisa. Padahal sebenarnya bisnis ini bukan tentang saya bisa atau tidak, tapi saya mau atau tidak, gitu kan. Nah, sebetulnya, sorry saya agak potong sedikit. Bu Diana, apa sih yang membuat Bu Diana menolak nggak mau jalanin bisnis ini? Alasan yang pertama karena tadi nggak mau keluar. Sebenarnya bisnis itu apa? Maksudnya di 3i Networks itu, ya yang ditawarin itu apa pada waktu itu, Bu? Iya, waktu itu sih sebenarnya memang yang ditawarkan kita investasi ya, investasi Ya. untuk masa depan. Kemudian ada bisnisnya bagus nih, ada passive income, kemudian digambarkan kan strukturnya. Saya anti sekali kalau ada gambar struktur-struktur, Kak Esther, jujur. Anti, saya pikir kalau ada struktur itu kan berarti MLM tuh. Terus saya mesti jual barang, saya mesti ngajak orang, saya mesti tutup poin. Pikirnya gitu kan. Karena memang pas itu saya sibuk main handphone, nggak mau dengarkan. Waktu dikasih contoh juga saya nggak mau lihat gitu. Karena memang udah ilfeel duluan. Nah, akhirnya saya merasa bahwa ya udahlah, bidang saya udah dapat feel saya tuh di passion saya nih, ini nih bikin kue sama MC. Jadi jangan paksa saya untuk kayak gini-gini gitu. Ya sempat ribut juga sih sama Pak Boston gitu ya, karena Pak Boston kan bilang, coba aja, kan kamu punya teman banyak, coba aja dari awal katanya gitu. Tetap kekeh nggak mau. Nah, terus kemudian 3 bulan, dia kasih tunjuk, nih kamu ada passive income-nya gitu ya. Kalau nggak salah 129.000 kalau nggak salah ya. Terus saya mulai mikir gitu, wah ini bisnis apa sih, keren banget ya. Suami saya nggak pernah jualan barang, tapi kok ada passive income-nya gitu. Walaupun saya nggak pernah ngajak orang, saya nggak pernah sponsori pribadi, kenapa bisa dapat bonus gitu. Mulai ada rasa penasaran tuh Kak Esther. Dan setelah penasaran, mau mencoba lah, karena waktu motivasi pertama saya itu yang penting saya punya banyak uang, kemudian saya bisa lunasi utang anak-anak saya, kemudian saya bisa pakai untuk keliling dunia gitu atau keliling Indonesia, karena saya suka traveling kan Kak Esther. Ternyata saya salah gitu motivasinya. Waktu motivasi saya seperti itu, jadi harapan saya pergi ke satu orang presentasi pasti closing. Karena itu teman dekat saya tuh, nggak mungkin nolak kan. Apalagi tahu dengan kondisi saya yang lagi terpuruk, nggak punya apa-apa. Udah ke sana datang hujan-hujan gitu ya, pakai raincoat karena pakai motor gitu, bawain kue. Dengan harapan ini saya udah kasih kue ya, berarti kamu bisa terima saya gitu. Sampai sana tahu-tahu yang kami dapat tuh justru beda sekali dengan yang saya bayangkan gitu. Dia ngangkat kaki di kursi, dia main handphone, dia cuek aja gitu dijelasin. Sampai saya mikir, ya ampun Tuhan, segini banget ya, susah banget ini bisnis. Ya udahlah, dari situ saya pulang, saya putuskan untuk udah saya angkat tangan, saya nyerah, saya nggak mau jalankan bisnisnya. Gitu Kak Esther. Tetapi jelang 2 minggu kemudian ke depannya tiba-tiba saya kan udah tulis daftar nama tuh banyak, karena kan leader saya bilang langkah awal tuh tulis daftar nama sebanyak mungkin biar presentasi. Tapi karena udah kecewa karena 1 kali ditolak, saya mundur, saya nggak mau. Nah, akhirnya saya mundur, 2 minggu kemudian saya dapat kabar ada sahabat saya sendiri yang tidak sakit, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dipanggil Tuhan, Kak Esther. Akrab, dan kami berdua tuh sering panggil besan gitu ya, karena anak dia laki-laki, anak saya perempuan, dan kita suka, hai besan gitu. Tiba-tiba kayak, waduh, saya dapat kabar kayak gini ya. Kenapa? Padahal dia ada daftar nama di list yang saya tulis. Itu saya akan pergi presentasi. Dia yang saya sesalkan adalah kenapa saya nggak sampaikan 3i gitu. Karena kalau saya sampaikan 3i kan minimal waktu saya datang, memang saya nggak akan bisa kembalikan mamanya yang pergi. Tapi minimal saya bisa kasih 21 juta nih untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya bisa bermanfaat sekali untuk kebutuhan anak-anaknya. Karena kalau saya pikir, kalau saya datang sebagai teman,
saya kasih duit pribadi sebagai ucapan bela sungkawa, itu paling berapa banyak dalam amplop? Nggak mungkin saya punya uang 21 juta, kalaupun ada nggak mungkin saya berani kasih cash ke mereka. Itu yang jadi penyesalan sih Kak Esther. Dari situlah saya mulai merubah motivasi saya. Saya bukan lagi untuk mencari uang supaya dapat banyak uang, tetapi bagaimana hidup saya berdampak memberkati banyak orang lewat program 3i. Gitu, Kak Esther. Ya, luar biasa ya kisah yang jadi inilah berawal dari sini akhirnya Bu Diana mulai berani untuk memulai bisnis ya. Dan ketika memulai pun mengalami yang namanya penolakan ya. Kita mau Iya, memulai apapun ya pasti penolakan itu ada ya. Ya katakanlah kita mau jualan kue, mau nawarin apapun pasti ada yang mau, ada yang nggak mau, itu udah resiko. Nah, kebanyakan kita juga memulai bisnis kadang-kadang kita merasa maunya orang itu ketika diajak mau aja, ternyata ya ada kendala juga, ternyata nggak semudah dan semulus yang kita pikirkan. Harus ada prosesnya dulu. Tapi akhirnya mulai melewati juga. Nah, Bu Diana ketika memulai dan mengalami penolakan demi penolakan, gimana prosesnya sampai saat ini Bu Diana kan udah termasuk salah satu leader yang hebat juga di Papua ya, di Timika yang dengan posisi silver agency dan income ya di atas 15 juta per bulannya, itu sesuatu yang luar biasa padahal hanya ibu rumah tangga teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali perjuangan Bu Diana. Kalau saat itu dia tidak berani untuk memulai dan hanya menjadi seorang yang menyesali nasib dan ya menyalahkan keadaan, menunggu keadaan baik dulu baru memulai, ya berarti hidupnya ya ceritanya berbeda seperti sekarang ini. Nah, Bu Diana bisa cerita dong sedikit dong tentang bagaimana memulai karir itu, memutuskan untuk memulai bisnis itu di awalnya itu sulit nggak sih, dan apa sih yang perlu dilakukan buat teman-teman yang ingin memulai bisnis tapi masih takut gitu. Iya, thank you Kak Esther. Ya, jadi penolakan itu pasti ya, nggak mungkin saya nggak ngalami penolakan. Kalau mau dibilang penolakan banyak, bahkan bukan cuma penolakan, saya sampai dikejar anjing gitu ya, saking dalam. Jadi pengalamannya banyak, salah kostum, diajak mitra, dipikir presentasinya ke tempat mana, padahal dibawa ke kebun gitu ya, lewat becek-becek, jadi banyak sekali pengalaman. Tapi saya bersyukur karena itu tadi saya bilang bahwa justru kalau tanpa penolakan kita nggak bisa menikmati proses ini, nggak bisa menikmati langkah-langkah untuk menuju sukses. Gitu. Saya belum sukses, Kak Esther belum, tetapi saya bersyukur sudah ada di posisi silver dan diberi berkat dari Tuhan yang luar biasa ya, karena ibaratnya dulu kami dari nol mulainya. Dulu kami nol sama sekali, tetapi bisa Tuhan percayakan suami saya bisa punya penghasilan, saya punya penghasilan, anak saya bahkan yang SMA nggak ngapa-ngapain bisa punya penghasilan karena ada mama papinya yang bekerja. Itu menurut saya sukses luar biasa. Dan sukses itu kan bukan tentang penghasilan diri sendiri ya, tapi bagaimana kita berdampak bisa memberkati orang di sekitar kita. Nah, itulah yang jadi motivasi saya, Kak Esther. Jadi mau berapa banyak pun penolakan, saya sudah nggak peduli lagi. Kalau dulu saya masih baper, cemen, sampai nangis loh. Kalau ditolak orang tuh, aduh ini kenapa begini nih nasib saya gitu. Karena saya rasanya kok kayak nggak berharga sekali gitu sampai ditolak. Tapi ternyata saya lupa. Mungkin orang-orang menolak itu mungkin mereka kurang paham. Atau mereka belum mengerti dan belum butuh. Atau saya yang penyampaiannya kurang tepat gitu. Jadi memang harus belajar, harus kemudian memperbaharui diri. Dan ya sebenarnya dinikmati saja sih proses penolakan ya, karena nggak mungkin tuh kayak tukang sayur aja dia jualan juga sering kok kita tolak gitu ya, datang keliling kompleks kita tolak juga kan, aduh saya lebih baik belanja di minimarket atau enggak saya belanja di pasar lebih banyak gitu. Tapi kalau dia orangnya tipe baper dan cemen, mungkin dia buang sayur depan kita. Tapi kan enggak, dia tetap kembali besok-besok datang lagi sampai suatu saat pasti kita butuh kekurangan sesuatu kita beli di dia. Jadi saya suka miliki mental tukang sayur aja. Iya, ini sebuah tantangan ya buat kita di era new normal life ini. Sebetulnya mungkin keadaannya sama ya, hampir sama karena kan kita dituntut untuk harus do something, melakukan sesuatu. Kalau misalkan tantangan itu kita berani hadapi, ketika satu saat kita sukses, ceritanya itu seru loh. Ada yang bisa diceritakan kalau misalkan nggak ada tantangannya, nggak ada yang seru-serunya,
kita ketika berhasil mau cerita apa, kayaknya ceritanya nggak terlalu Iya. seru ya, ibarat kayak film-film Korea, drama-drama Korea lah ya, nggak happy ending, wah kayaknya kok Iya benar. ceritanya datar gitu ya. Tapi ketika justru tantangan itu yang membuat kisah kita, kisah hidup kita itu jadi lebih bermakna untuk diceritakan, jadi lebih menginspirasi banyak orang. Jadi mungkin buat teman-teman yang sedang menonton saat ini, mungkin lagi galau, masalah apapun yang sedang dihadapi, jangan pernah merasa wah kayaknya dunia kita udah kayaknya cuma gini-gini aja. Karena setidaknya semua orang pernah punya masalah yang tingkat kesulitannya berbeda ya. Setiap orang punya masalah, tapi yang penting bagaimana cara kita untuk bisa survive dari dan keluar dari masalah itu ya. Perubahan itu kita jadikan sebuah tantangan untuk menjadikan hidup ini jadi lebih hidup lagi. Iya, benar Nah, sekali. Bu Diana, ini kan kita ini ibu-ibu rumah tangga muda nih ya, ya nggak lepas dari kalau diajak bisnis itu kadang-kadang, aduh kayaknya saya nggak ada pengalaman, ya kita cuma ibu-ibu rumah tangga. Kalau ibu-ibu rumah tangga yang ada di benaknya Bu Diana apa sih kalau kita ketemu, apa sih yang kita bicarakan? Di benak saya ibu rumah tangga ya gitu paling ya ngerumpi, kemudian ada barang bagus di sana, ada ini mall baru, ada ini. Nah, sebenarnya sih lagi-lagi tentang konsumtif ya, maksudnya yang tentang pengeluaran aja gitu. Tetapi jarang kita temukan ibu-ibu yang benar-benar macan sadis, mama-mama cantik sadar bisnis, asik. Cila, Gitu. macan ya. Tapi saya senangnya 3i ini karena gitu, justru lewat 3i ini banyak banget mama-mama cantik yang sadar bisnis gitu. Jadi, wah kita tuh jadi merubah kehidupan kita ya, yang tadinya mungkin kita cuma duduk ngobrol yang nggak bermanfaat gitu, kan nggak menghasilkan apa-apa. Tetapi sekarang justru obrolan kita berbobot, omset gimana nih? Gitu. Omset udah mulai naik nih. Ayo kejar, udah sampai berapa nih? Udah punya berapa mitra nih? Nah, bahasannya tuh seputaran 3i. Jadi keren aja gitu. Iya. Nah, selain kita ngobrol ya pokoknya intinya kalau misalkan beda sih ya kalau ibu-ibu yang berbisnis, dia ketemu sama orang yang memang suka bisnis, pasti obrolannya ya seputar bisnis, Bener. motivasi dan inspirasi. Oh iya, ibu ini ternyata dia berhasil loh, ini. Akhirnya kita termotivasi, tapi ada juga nih kelompok lainnya. Ibu-ibu yang bawaannya aduh apatis gitu loh. Bawaannya Iya. mengeluh aja gitu, uang sayur kurang, belum lagi suami ngasih jatah uang juga kurang, anak harus Bener. sekolah, harus ini. Akhirnya ujung-ujungnya ya ibu-ibu yang negatif kumpul sama negatif ya jadinya ngegosip, mengeluh, ya hidup Iya. bagaimana mau berhasil gitu loh. Nah, sementara Iya. kita juga nggak bisa memungkiri bahwa kita hidup di era digital ya. Kalau nggak pegang handphone Android nggak keren, bener nggak? Iya, benar. Terus ibu-ibu kalau nggak selfie, terus nggak update status, ya lu nggak keren, nggak gaul gitu. Ya nggak ke kafe, nggak ngumpul-ngumpul sama sohib-sohib, kayaknya hidup Nggak juga gaul ya. kayaknya nggak gaul. Nah, gimana saran dari Bu Diana di Timika seperti itu nggak sih kalau di Jakarta? Waduh, kayaknya kalau nggak ngumpul sama teman-teman di kafe atau mungkin di warkop, kayaknya nggak gaul nih. Nah, kalau di Timika gimana tuh, Bu? Iya, pasti ada juga lah yang kayak gitu ya, Kak Esther ya. Karena nggak bisa dipungkiri naluri wanita tuh ada sebagian yang pengen tampil, pengen kelihatan gitu. Nah, tetapi sayangnya gitu, kalau kalau pengen tampil tapi dengan hasil yang maaf nih, hanya pengen dilihat orang terus kita ngutang gitu ya, atau kita minjam, itu kan agak-agak miris ya. Jadi ya sebenarnya sih paling bagus para wanita semua sadar bisnis supaya punya penghasilan, mampu beli nggak perlu tanda tangan ke suami. Gitu. Iya. Nah, Bu Diana kalau kayak ibu-ibu kalau nggak punya pernah nggak Bu Diana kan dulu tuh suka ngabisin duit suami nih, ya dua Iya. puluh juta dari uang suami itu kan buat bayar ini itu ya masih sisa lah. Itu Iya. buat apa aja tuh duit-duit segitu, uang dari itu kan istri ini kan bendahara bendahara ya di rumah. Apa yang Bu Diana kalau ketika suami gajian, ya detik-detik tanggal mau gajian itu, apa yang Bu Diana lakukan ketika duit udah di tangan? Ayo jujur. Ini sebenarnya bukan aib saya ya.
Jangan dicontoh yang jelek ya. Jadi sebenarnya ya itu kesadaran kita tuh nggak ada saat kita ada di zona nyaman gitu ya. Saya dulu merasa bahwa wah 20 juta nih, gaji gede nih, suami S nih gitu kan. Jadi merasa ya udah saya ngabisin. Saya paling boros sebenarnya bukan untuk saya sih. Cuman karena memang saya malas masak, jadi saya borosnya ke anak-anak. Jajan, terus makan, terus habisin. Nanti tanggal 28 masuk lagi gaji papi gitu. Jadi itu makannya di luar, sering makan di luar. KFC jadi langganan pribadi kami kayaknya. Ya. Jadi saya lebih boros ke situ sih, lebih boros kepada anak-anak. Jadi kalau mereka mau kue gitu kan, karena dulu nggak tahu bikin kue ya, jadi saya beli. Pokoknya ada yang posting temen jualan, saya beli aja. Pokoknya royal banget kalau untuk anak-anak makan jajan itu royal. Gitu sih Kak Esther. Oke, karena kita ini wanita ya, jadi wanita itu nggak bisa dipisahkan dari yang namanya lifestyle. Apalagi kalau ada duit banyak di tangan ya, selain makan itu udah pasti ya, kemana-mana makan, ke mall, pokoknya makanan-makanan yang enak, yang kekinian pasti kita beli, itu udah pasti ya makanan. Dan yang kedua itu pasti lifestyle. Nah Bu Diana, ya pengalaman kita sedikit cerita sharing supaya teman-teman ibu-ibu muda juga bisa melek mata bahwa gaya hidup itu harusnya sepertinya ya pengalaman Bu Diana ini yang ingin saya tonjolkan ke teman-teman bahwa kalau misalkan kita nggak seperti itu pun bisa sebetulnya. Nah Bu Diana, kalau misalkan bicara tentang lifestyle ya sebelum berbisnis, bahkan waktu itu masih benar-benar ngandalin dari suami banget. Ya itu selain lifestyle itu ya ibu-ibu kan kadang-kadang suka beli tas ya. Ya tas juga yang nggak mungkin dong ecek-ecek yang harga 100-200 itu ya. Nah itu pengalamannya Bu Diana gimana kalau dapat duit, selain beli makanan, yuk kita beli apa yang kita mau, kosmetik lah, apalah. Benar-benar. Iya, jadi saya itu selain boros di makanan anak-anak, saya dulu ya sebelum masa pertobatan ya, sebelum masa bertobat. Sekarang udah bertobat dong ya. Udah pintar investasi sekarang gitu. Ya. Daripada belanja mending investasi ya. Mungkin itu perubahannya kali ya. Kalau dulu tuh merasa bahwa ini ada uang nih sayang gitu kalau nggak dihabisin. Saya paling gila kalau lihat kacamata. Pokoknya kalau ada keluaran kacamata terbaru, kacamata yang fashion gitu, saya paling suka, Kak. Jadi kacamata tuh saya tuh banyak banget di kamar. Kemudian habis kacamata sepatu. Pokoknya sepatu tuh udah mulai online kan. Kita nggak ada mall nih di Timika ya, nggak ada mall. Mall tak ada, tapi paketan nyampe terus depan rumah. Paket. Gitu ya. Jadi Pak Bos suka bilang, ini nggak ada mall, tapi paket datang terus ya. Ternyata borosnya di situ juga. Dan sebenarnya setelah goyah tuh nggak punya apa-apa, saya baru mikir gitu. Saya lihat lemari, ada tas, ada sepatu, kacamata yang begitu banyak. Ini buat apa ya gitu loh. Muka saya cuma satu, nggak mungkin saya pakai kacamata semuka gitu, banyak-banyak kacamata gitu. Kemudian gitu. Dan dari situlah saya mesti mikir gitu, sayang banget ya, akhirnya ada beberapa yang saya kasih ke keluarga, ada yang saya kasih ke teman gitu. Begitu juga dengan baju. Jadi kadang baju saya beli, tahu-tahu size-nya nggak muat gitu ya, karena cantik aja, pengen aja gitu. Nggak muat, kasih gitu. Dan akhirnya saya mulai mikir, sekarang yang saya nggak punya duit, terus barang-barang saya ada di sini, kira-kira mau diapain ya? Nggak mungkin saya jual juga, nanti orang berpikirnya gimana gitu. Masa lu jual barang bekas sih, barang second gitu. Dari situlah saya mikir bahwa sebenarnya lifestyle itu nggak terlalu penting ya. Nggak terlalu apa yang harus kita tonjolkan kepada orang. Apalagi mungkin tentang harganya gitu. Kalau dulu kan sukanya, waduh kalau dia tuh keren tuh, belinya branded tuh yang harga juta-jutaan gitu. Padahal sebenarnya nggak penting juga. Kita pakai ya nyaman aja. Mau pakai, kalau saya sekarang tuh mau pakai 50.000 aja baju, saya nyaman-nyaman aja. Karena nggak perlu penilaian orang dan rasanya ya nggak ada gunanya juga. Ngapain gitu beli, kecuali kalau memang saya butuh banget nih. Misalkan saya butuh banget kemeja itu, oh kayaknya pasti bagus. Dan saya mulai, kalau dulu ya Kester, saya harus beli gitu. Itu saya mau langsung beli. Tapi sekarang saya belajar, saya mikir dulu, butuh tidak ya. Karena saya mulai pisahkan mana kemauan, mana kebutuhan. Karena kalau cuma sekedar mau kan kadang ya kita suka kalap juga ya.
gelap mata gitu. Lihat sedikit, Iya, wah ini betul. beli. Nah, gitu sih. Jadi mulai sekarang mulai banyak dirubah. Mau beli apa tuh mulai mikir, aduh sayang ya duitnya mending gue investasi deh. Nah, ini dia poinnya. Jadi mungkin ini pengalamannya Bu Diana ini menjadi pelajaran berharga buat kita ya. Mau kita Ya, bergaya yang ngikutin lifestyle mah nggak ada habis-habisnya ya Bu Diana ya. benar. Kita beli kacamata hari ini misalkan ada yang terbaru sepatu, kacamata atau tas terbaru, kita beli. Bulan depan ada lagi yang baru, bulan depan ada lagi, akhirnya kita jadi terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif. Benar nggak? Ya, Ketika kesulitan datang, ya emang mau diobral, mau dijual berapa nih barang-barang gitu. Nggak akan bisa pernah mengcover kehidupan kita. Nah, karena Bu Diana ini udah memulai bisnis dan sekarang udah mulai memikirkan ya mana yang kebutuhan dan mana yang cuma keinginan. Bu Diana bagi tips dong tentang bagaimana kita cara berhemat ya buat ibu-ibu muda nih supaya kita lebih memikirkan untuk investasi aja masa depan, mungkin memulai bisnis atau ya buat sesuatu yang lebih positif yang dampaknya ke depan itu ketika terjadi pandemi-pandemi berikutnya pun kita udah siap. iya. Iya benar sekali Kak Esther. Jadi saya suka bilang sama semua teman-teman ya, cukup saya yang mengalami deh masa transisi itu yang mengerikan, nggak punya apa-apa gitu. Karena dari punya besar tiba-tiba nggak punya apa-apa, bisa dibayangkan mungkin kalau saya orang yang eh, nggak punya kepercayaan penuh sama Tuhan, mungkin saya bisa gila kali, depresi gitu. Karena bayangkan uang besar tiba-tiba hilang, semua akses, semua hak dicabut gitu kan. Nah, jadi jangan sampai terlalu menikmati yang namanya zona nyaman gitu. Suami kita bisa suatu saat dipecat, kita nggak tahu gitu. Suami kita suatu saat mungkin dipanggil Tuhan lebih dulu, kita juga nggak tahu. Nah, tetapi sekarang belajarnya adalah kalau misalkan belum jalankan bisnis nih, masih tetap beranggapan dapat dari suami ya, minimal kita bisa belajar menyisihkan deh sedikit aja sedikit aja kita sisihkan untuk masa depan. Jangankan untuk kita deh, untuk anak-anak lah. Anak-anak masa depannya masih panjang karena biaya sekolah itu nggak ada makin hari makin murah, makin mahal yang ada. Gitu. Jadi harus memang belajar menyisihkan. Iya, Gitu guys. iya, menyisihkan apalagi di masa-masa new normal ini ya, perlu banget kita mulai menyisihkan, kemudian mulai mencari peluang-peluang bisnis tentunya Ibu Diana ya, supaya kita nggak mengharapkan satu sumber penghasilan saja mungkin mulai dari ya membantu perekonomian keluarga juga dari suami supaya kalau ada double kenapa harus mengandalkan yang satu aja, satu keran aja. Nah, Nah, itu seperti benar. itu. Nah, mungkin ini Bu Diana kita nanti akan selesai dalam 10 menit lagi, tapi Bu Diana sebagai ibu rumah tangga ya, untuk di new normal life ini sebelumnya tips-tips apa sih yang perlu kita lakukan ya, selain berhemat ya mungkin kita mulai cara berhemat dengan apa, kemudian tantangan-tantangan terbesar yang perlu kita lakukan di new era new life ini. Ya, Kaiser kan kita tahu bahwa kalau new normal ini kan akan banyak sekali perubahan ya. Masa COVID ini betul-betul yang tidak pernah kita duga, langsung tiba-tiba terjadi, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang masih bekerja tapi jam kerjanya dipotong, akhirnya berpengaruh dengan penghasilan yang didapat. Makanya penting sekali kita sebagai wanita ya atau sebagai istri gitu, saya suka bilang bahwa kita paling bagus tuh kita harus jadi sekoci. Ibarat kapal tuh kita harus jadi sekoci. Kenapa? Karena sekoci itu kalau misalkan kapal itu kena benturan, dia bocor atau bahkan tenggelam, kita masih bisa menyelamatkan seisi keluarga kita karena kita sekoci. Nah, kalau kita hanya mengandalkan satu keran, satu sumber, suami yang punya penghasilan, terus terjadi resiko seperti yang saya alami 3 tahun lalu, apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau kita nggak siap dari sekarang. Nah, kalau sekarang kita masih mampu, masih bisa untuk belajar menyisihkan, ya ayo belajar menyisihkan. Toh bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Jadi jangan pelit-pelit untuk investasi buat diri sendiri. Itu sih Kak Esther pesannya.
Ya, kalau misalkan mulai investasi dan kemudian melirik bisnis, ini menurut dari pengalamannya Bu Diana sendiri, ketika memulai bisnis itu hal-hal penting apa yang perlu dilakukan? Karena eee, untuk memulai bisnis seperti yang Bu Diana lakukan itu kan di Papua juga masih jarang ya, kayak rekomendasi bisnis 3i Networks ini kan memang sangat bagus sekali. Ya termasuk saya juga, ya sama-sama kita Silver Agency ya Bu Diana ya. Nah, Ya. untuk Bu Diana sendiri, kebanyakan orang-orang di daerah itu merasa, wah ini kok perusahaannya nggak ada nih, di Timika nggak ada, bahkan di daerah-daerah yang lain juga nggak ada. Kenapa pada waktu itu Bu Diana juga mau berani mengambil resiko ya, nggak ada kantornya di sana, tapi tetap aja mau gitu. Iya, Kak Esther, jadi kenapa saya sama Pak Boson begitu luar biasa antusias sama bisnis ini ya? Karena yang pertama kita harus tahu dulu profil perusahaannya. Perusahaannya nih baru kah atau udah lama? Dia punya profilnya seperti apa? Nah, yang senangnya ini kan profil perusahaan kita nih luar biasa ya. CHR ini kan member dari Salim Group. Siapa sih yang nggak kenal Salim Group gitu ya? Nah, itu aja udah paling kuat tuh bisnis yang pertama yang kita ikuti. Kemudian yang kedua, kita percaya karena legalitas hukumnya jelas. Bahkan nih saya punya mitra yang karena kami nggak punya kantor di Papua, dia sampai di depan saya waktu kami presentasi, dia telepon OJK. Benar nggak ini yang 3i ini udah terdaftar dan diawasi OJK? Sampai gitu loh Kak Esther. Cari Tapi tahu saya ya memang ya. Iya, tapi saya nggak masalah. Justru saya senang ketika banyak orang-orang kritis yang mau langsung ambil tindakan telepon. Karena ya kenapa kita takut? Memang perusahaan kita legal, aman untuk kita ikuti. Jadi paling bagus kalau kita mau lakukan bisnis, namanya bisnis itu kan kita bicara tentang modal ya. Modal itu kita punya nggak modal besar kalau mau bikin bisnis sendiri gitu. Nggak mungkin dalam kondisi kayak gini. Kemudian kita mau investasi. Investasi kira-kira investasi seperti apa? Bisa tahu nggak traffic investasi apa yang kita ikuti dengan benar gitu. Apalagi kita ibu rumah tangga, aduh boro-boro deh. Saya aja paling buta tuh namanya baca-baca yang gitu. Jadi kalau menurut saya ikuti aja bisnis yang keren kayak ini, bisnis 3i. Satu paketnya tuh lengkap gitu. Dan kita nggak perlu repot-repot kerjanya keroyokan, banyak tim, banyak kita punya leader yang bisa saling membantu. Dan jadi kerjanya nggak repot bikin sakit kepala kayak tempat lain kalau kita jalankan bisnis gitu. Simple banget kerjanya. Iya, dan saya lihat di perkembangan ya di Facebooknya Bu Diana juga begitu simpel menjalankan bisnis ini. Saya lihat udah sampai ribuan ya di berbagai kota, dan untuk yang terbaru di bulan ini aja bisa sampai closing itu bisa sampai hampir 100 orang kalau nggak salah. Itu saya lihat gambarnya itu, gimana prosesnya kok menjalankan bisnis semudah itu, Bu? Iya, Kaiser, jadi banyak orang bilang, aduh dalam kondisi COVID ini kita pasti kesusahan deh, kita pasti susah nih ketemu orang nggak bisa. Tapi saya bersyukurnya kita punya founder dari 3i yang dahsyat ya, yang memberikan kita peluang bagaimana caranya strategi-strategi, walaupun kita nggak bisa kemana-mana, tetapi ada strategi yang diberikan yang kita bisa lakukan dan terbukti via online aja kita bisa loh closing. Itu kan tandanya Dari bahwa rumah aja bisa ya? semua tuh kerjanya, nggak perlu keluar, nggak perlu ketemu orang, nggak perlu salaman, ya kan? Kita Iya. aman, sehat, tetapi tetapi bonus kita juga sehat gitu. Karena Yes. setiap bulan ada terus nih, padahal kita cuma di rumah aja, gitu. Iya, luar biasa ya teman-teman. Jadi ini mungkin teman-teman penasaran bisnisnya kayak apa, ya ada yang baru diundang untuk nonton ya Ngopi Sore kali ini. Teman-teman bisa tanyakan orang-orang yang mengundang ya, kenal di Facebook, siapapun bisa menjalankan bisnis ini dengan mudah ya. Untuk contohnya kayak Bu Diana saat ini di Timika pun bisa berhasil. Untuk Timika sebetulnya, untuk Timika itu daerah jajahan kekuasaannya Bu Diana sama Pak Boston ini sebetulnya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di daerah-daerah kota-kota lainnya, kesempatan ini ada juga buat teman-teman semua. Justru kami ingin berbagi di channel sukses ini supaya teman-teman tahu bahwa ada peluang yang begitu luar biasa di 3i Networks ini. Saya rekomendasi banget karena bisnis ini memberikan semua yang kita butuhkan, komplit ya. Kita butuh proteksi ya, apalagi di zaman sekarang ini kita juga namanya resiko nggak bisa dihindari. Nah, kita sudah bisa memberikan warisan kepada keluarga, ada proteksi buat kita. Kemudian
investasi untuk dana pensiun pun sudah ada. Nah, apalagi yang kita butuhkan untuk hari-hari ini, teman-teman ingin meningkatkan penghasilan pun sangat bisa dikerjakan di 3i Networks ini karena modalnya sangat terjangkau dan bisa kerjakan dari rumah aja kayak Bu Diana ya. Dalam 1 bulan ya, kita setiap hari cuma telepon-telepon, WA, posting-posting, udah teman-teman mau join karena sangat mudah dan bisnisnya pun profitable ya, banyak value-value yang kita dapatkan di bisnis ini. Bu Diana, kita ngobrol tadi kan Bu Diana di awal bilang suka traveling juga ya. Di menjalankan bisnis ini, apa sih yang Bu Diana dapatkan dari traveling? Cerita dong yang naik kapal pesiar itu rasanya kayak apa sih? Saya belum pernah sih naik kapal pesiar, tapi saya lihat kayaknya, wah kayaknya target tahun depan saya mesti nih naik kapal pesiar juga nih. Iya, itu ya hebatnya 3i luar biasa deh kalau saya bilangnya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan berikan, Tuhan sediakan justru lewat 3i gitu, Kak Esther. Saya nggak pernah bermimpi kapal pesiar tuh seperti apa, naiknya bagaimana gitu ya, nggak pernah mimpi. Tetapi waktu dikasih reward, karena kalau kita jalankan bisnis ini ya Kak Esther, enaknya tuh kita dapat bonus 6 uang tunai plus 1 bonus untuk reward jalan-jalan gratis. Nah, enak banget. Mantap. Saya dapatkan kemarin bulan apa ya saya lupa. Pokoknya kami ikutlah saya sama Pak Boston ya dengan Agustus beberapa tahun lalu ya. Agustus ya benar Agustus. Dan itu kita banyak leader-leader 3i juga ya, agent-agent 3i yang ikut serta. Dan Kak Esther luar biasa, kapal itu besarnya luar biasa kayak Titanic gitu ya. Saya berasa lagi bulan madu. Kayak lagi Titanic gitu sama Pak Boston. Enaknya adalah semuanya dikasih free, gratis dari 3i. Mulai dari keberangkatan kami dari Papua sampai ke Jakarta, sampai ke Singapura, Malaka, Malaysia, sampai baliknya semuanya dikasih free dari 3i. Bawa koper doang gitu ya Bu Diana ya. Nah hebatnya bawa koper, itu kopernya kosong, pulang-pulang kopernya beranak gitu ya, karena kan kita nggak ada pengeluaran lain, makan semua dikasih, bahkan enaknya di kapal pesiar itu makannya kita bisa nambah-nambah sesuka hati ya, sampai lupa timbangan tuh. All you can eat lagi ya. Iya benar, jadi kita tuh pokoknya puas banget lah. Jadi nggak rugi lah ikut bisnis ini. Kita dipaksa loh, dipaksa jalan-jalan, dipaksa yuk refreshing ya. Mana ada bisnis yang bisa paksa-paksa orang untuk jalan-jalan ya. Gitu sih Kak Esther. Dahsyat ya. Berarti teman-teman yang mungkin nggak berani bermimpi sekarang pun ya bisa bermimpi ya bahwa tidak ada yang mustahil selama kita mau berusaha ya. Jadi gini ya teman-teman, kadang-kadang dalam masa sulit itulah keadaan memaksa kita untuk bisa melihat ya. Jadi Tuhan itu kadang-kadang menjawab doa kita, bahkan mungkin Tuhan menyediakan apa yang terbaik bagi kita itu justru di masa-masa kita kesulitan. Karena di masa sulit itulah kita bisa melihat, oh ini ada kesempatan nih karena kepepet, ya udah mau nggak mau harus join bisnisnya, ajak 5 orang, bulan depan udah dapat bonus 1,5 juta. Dan bulan keduanya bisa udah bayar preminya udah gratis, udah tercover. Nah, tinggal bagaimana kita belajar. Jadi yang namanya berbisnis itu teman-teman jangan alergi, jangan takut karena tidak ada yang terlalu sulit selama kita mau belajar, karena sesuatu yang baru itu ya kalau kita belajar nanti lama-lama juga bisa. Dan kemudian enaknya di bisnis ini juga banyak reward-nya, banyak hal-hal kayak dulu saya juga awal-awal join, tahu-taunya begitu saya naik silver dapat loh ke Korea, nggak pernah terpikir untuk ke Korea tapi dapat juga, dan itu di Korea tinggal bawa koper sama kayak Bu Diana cerita ya, bawa koper di sana kita nginapnya di hotel mewah, makannya juga all you can eat, dan itu makanan-makanan bintang 5 yang waduh itu lobsternya gede-gede banget yang nggak pernah saya lihat seumur hidup saya gitu loh. Itu kesannya. Jadi kalau misalkan teman-teman kita punya duit dan kita jalan-jalan ke luar negeri itu mah biasa. Tapi kalau misalnya kita dapatnya gratis dan itu rame-rame waktu ke Korea itu Bu Diana kita 2 pesawat loh.
2 pesawat, dan itu leader-leader dari berbagai kota itu kita ada. Nah, itu sangat menyenangkan dan itu sulit diceritakan dengan kata-kata, apalagi naik kapal pesiar juga pasti punya punya sesuatu, punya memori yang indah tersendiri. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kalian punya impian, ayo di bisnis ini bisa diwujudkan loh, karena modalnya kecil ya, 12.000 per hari teman-teman. Sisihkan 12.000 per hari, kalau kita jajan kopi ya, kopi let's say kopi yang ya kopi janji jiwa ya, janji jiwa paling murah 27.000 teman-teman. Sekali beli kopi aja udah 27.000. Kalau misalkan kita seminggu 2 kali ke mall dan jajan, ya nggak mungkin minum kopi terus, pasti ada jajanan kekinian lainnya, belum makannya, belum lagi lapar mata ya, namanya wanita ya, belum lapar mata, aduh ada diskon lipstik pasti beli, ada diskon sepatu pasti beli ya. Padahal kita semuanya memanjakan diri dan sesuatu yang konsumtif. Nah, kalau misalkan kita dana itu kita alokasikan untuk memulai bisnis yang modalnya cuma 12.000 per hari aja, teman-teman bisa dapat reward banyak sekali, jalan-jalan ke luar negeri dapat, ya dana warisan untuk sediakan untuk anak-anak, keluarga juga dapat, dana pendidikan 5 tahun kita udah selesai pun itu nggak berasa. Saya pribadi bulan Agustus udah selesai loh Bu Diana, dan saya sekarang punya 12 polis. Ya itu luar biasa sekali. Dulu saya juga ya hidup di Jakarta itu, ya apalagi kita masih muda kayak gini, ya kalau gajian itu udah alamatnya mall, itu udah pasti alamatnya mall, ngumpul sama teman, ya baru gajian hari ini 2 minggu lagi udah judulnya Indomie, karena ya itulah kurang gitu lah, apalagi kalau UMR. Nah, tapi saya udah mulai ganti kebiasaan ya, untuk mulai berhemat dan mulai nabung ya di 3i Networks dengan investasi, dan ketika itu ya akhirnya gaya hidup saya berubah. Nah, apalagi di new normal life ini, jujur saya mau cerita bahwa di new normal life ini sebenarnya kalau kita dipaksa, keadaan ini memaksa kita nggak harus ke mall pun kita bisa loh, 3 bulan benar-benar nggak ke mall. Dan ternyata saya mikir gini loh, kalau ke mall sama suami, beli kopi aja berdua Starbucks udah 100.000. Belum lagi makan siang, belum lagi lapar mata. Jadi saya kalkulasi ya, jujur ya, saya kalkulasi selama 3 bulan ini, saya bisa berhemat untuk jajan ke mall aja itu berhemat 3-4 juta. Akhirnya saya buka lagi investasi, saya buka polis. Jadi di bulan ini, di bulan lalu ya, itu tanpa sadar, wah ternyata masih ada uang sisa, saya buka 2 polis, suami buka 2 polis. Ya itu di masa pandemi. Nah artinya gini loh teman-teman, kalau kita mau aja bisa loh, kita berhemat aja, nggak usah beli kopi lah, nggak usah jajan Dunkin Donut lah, nggak usah makan KFC. Kalau di Timika kan bawaan KFC aja mulu. Kalau misalnya kita mulai, anggaplah PSBB, kita nggak perlu keluar rumah, beli makanan, kita masak aja di rumah, bikin jajanan sehat dari tadinya nggak bisa masak, belajarlah untuk bikin resep-resep baru. Akhirnya dengan pandemi ini kita ambil positifnya, kita jadi nggak bisa masak jadi bisa masak, ya mulai coba-coba resep. Terus uang jajan yang tadinya harus ke mall, kita jadi lebih hemat lagi, wah ini bisa nabung lagi. Nah, jadi mungkin ada banyak-banyak hal positif yang bisa kita kerjakan, yang penting kita pandai ya, kitanya juga mau seperti itu. Nah, Bu Diana tadi udah berbagi ya banyak hal positifnya. Nah, kalau dari Bu Diana sendiri, pesan positif apa nih buat teman-teman yang takut berbisnis ya, terutama buat ibu-ibu rumah tangga, waduh saya punya momongan, kayaknya saya nggak bisa, atau mungkin waduh saya nggak punya handphone Android, saya nggak punya modal. Nah, gimana tuh Bu Diana solusinya? Solusinya sebenarnya kembali kepada diri sendiri ya, Kak Esther ya, karena di sini bukan lagi bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak. Yes. Sebenarnya tinggal saya mau perubahan, saya mau menerobos segala sesuatu. Jadi kalaupun tidak mampu, tidak bisa bicara, saya juga dulu orang yang nggak bisa ngobrol seperti ini di depan orang umum gitu ya. Saya nggak tahu cara presentasi, saya nggak tahu bagaimana cara jalankan bisnis dari awal gitu. Tetapi lagi-lagi karena saya mau belajar. Jadi yang paling penting adalah buka diri, buka hati, dan lihat peluang.
Karena jangan sampai kepepet dulu nih, baru kita mulai gerasak kerusuk nyari peluang gitu. Mumpung kita masih bisa, kita masih minimal ada gitu, lakukan aja. Jangan tunggu kayak saya terpuruk dulu, baru mulai cari solusi. Tapi mulai sekarang belajar untuk bagaimana caranya kita melihat peluang, dan lagi-lagi ibu rumah tangga harus bisa jadi sekoci buat keluarga. Gitu sih Kak Esther. Yes, dahsyat, luar biasa ya Bu Diana ya. Jadi Bu Diana ya masih muda, mamut sekarang mulailah dengan kalau mau punya penghasilan besar, kalau Bu Diana kan sekarang suami Pak Boston kan gold ya, dan Bu Diana silver, kurang lebih ya hampir 50 juta lah ya Bu Diana ya. Mungkin ada ide-ide lainnya juga. Dan mungkin Bu Diana satu lagi nih, dengan bisnis 3i Networks ini juga ada kemungkinan nggak, karena saya belum punya anak ya, kalau Bu Diana kan udah punya anak nih, Bu Diana sudah mulai persiapkan bisnis nggak buat anak-anak? Persiapan bisnis belum sih, tapi saya lebih kepada memberikan aset gitu ya. Jadi dari hasil 3i banyak yang sudah kami berikan aset-aset untuk kami wariskan kepada anak-anak gitu. Sudah ada tanah, kemudian sudah ada rumah kos, kemudian kami sudah investasi emas gitu. Jadi sudah kami persiapkan supaya mereka, kalau saya sih harapan saya anak-anak saya nanti nggak terlalu kesusahan saat mereka mau sudah selesai kuliah, mau kerja, mereka kalau kesusahan mereka sudah punya bekal nih. Tinggal lanjutkan aja bisnis mami papi di 3i. Kalian udah punya bekal, supaya jangan, karena kan kita tahu sekarang agak-agak susah orang, jangankan lulusan kuliah S1, sekarang yang S3 aja banyak yang nganggur, Kak Esther. Jadi lebih baik kita harus pintar-pintar menyisihkan dari sekarang, memberikan aset buat mereka supaya nggak terlalu kesusahan nanti besarnya. Gitu luar biasa ya, jadi anak-anak aja udah disiapkan asetnya. Satu yang terakhir Bu Diana, saya sempat ngintip ya waktu pandemi ya. Jadi saya melihat Bu Diana juga bisa membantu banyak orang di Papua ya, orang-orang yang kesulitan. Bagaimana pandangannya ketika mulai berlebih ya, dipercayakan Tuhan berkat, apa sih impian terbesar Bu Diana selain berbagi kepada orang-orang miskin? Ya saya juga kaget ya, dan saya waktu itu terharu banget lihat Bu Diana posting, wah ternyata di Timika ada maaf, bukan gembel ya, tapi masih ternyata kayak di Jawa juga, maksudnya kayak di Jakarta ternyata ada banyak orang-orang susah, orang-orang miskin di pinggir jalan juga. Nah, Bu Diana mungkin bisa share sedikit apa yang bisa dilakukan buat mereka. Iya, Kak Esther, saya bersyukurnya puji Tuhan sekali ya, lewat 3i ini bukan hanya bonus yang bisa saya dapat, tetapi banyak pelajaran yang Tuhan bentuk, mulai dari karakter dan attitude ya, supaya saya punya hati untuk melihat keluar sana lebih banyak gitu. Dan yang kemarin Kak Esther lihat itu ada juga salah satu adalah maaf kata nih, dia yang sudah agak stres gitu, jadi dia sudah nggak bisa ingat siapapun, dia hanya terlunta-lantung di jalan ya. Jadi saya sih, ya kalau Tuhan izinkan, saya bisa punya bonus semakin banyak. Saya pengen sekali punya ada rumah singgah gitu, rumah singgah untuk mereka-mereka yang memang terlantar, tidak punya keluarga, tidak pernah diurus. Jadi rumah singgah itu bisa buat mereka yang tadinya mereka kehilangan harapan, kalau saya bisa bikin rumah singgah untuk mereka, minimal mereka punya harapan untuk hidup lebih baik. Itu sih Kaisar, kerinduan terbesar. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, kalau kita diberkati ya, kalau misalkan teman-teman saat ini kita nggak bisa buat banyak kepada orang-orang, saudara-saudara sekitar kita setanah air, tapi ketika kita berhasil tentunya kita juga perlu untuk berbagi, pasti udah otomatis ya. Dan inilah kelebihan daripada bisnis. Kalau kita mulai berbisnis, kita berlebih, udah pasti kita tidak akan pernah menutup mata dengan saudara-saudara di sekitar kita. Baik, luar biasa ya. Semoga teman-teman semuanya terinspirasi, dan terima kasih Bu Diana sekali lagi untuk sharing-nya. Mungkin anytime ya, kapan-kapan kita bisa berbagi lagi tentang bagaimana tips berhemat. Mungkin Bu Diana juga bisa mengajarkan kepada kita, buat teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ya tentang gimana sih cara memulai bisnis dan sebagainya. Teman-teman bisa juga menghubungi ya. Mungkin di sini ada timnya Bu Diana juga, silakan bisa belajar, atau cami-caminya teman-teman sahabat-sahabatnya Bu Diana. Lihat nih contoh ya, sudah jadi, hasilnya ada dalam waktu hanya
1-2 tahun saja. Nah, kalau Bu Diana bisa, saya juga bisa, teman-teman juga punya kesempatan yang sama, tinggal kita melihat kesempatan yang ada. Jadi satu cerita ya, kita tutup nanti ya Bu Diana ya. Satu cerita, karena saya pernah membaca sebuah artikel seorang wanita dan suaminya ketika terjadi banjir besar di Jakarta ya, mereka rumahnya terendam banjir dan akhirnya mereka berdoa, "Tuhan, tolong kami supaya kami jangan sampai terendam banjir," ya. Banyak tetangga-tetangga sudah mulai, dievakuasi, mereka udah keluar dari kompleks, tapi mereka tetap beriman, tetap berdoa dan percaya, tetap berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah kami, kirimkanlah, pertolongan-Mu supaya kami jangan sampai hanyut oleh banjir ini." Dan akhirnya hujan tetap ada dan banjir kiriman dari Bogor itu datang, rumah mereka sampai akhirnya tergenang air, suami istri tetap aja dievakuasi, mereka nggak mau, mereka naik ke atap ya, atap rumah. Dan kemudian SAR datang dan membawa sekoci ya, kapal perahu karet dan ingin menolong mereka, tapi tetap aja mereka, "Enggak, kami percaya kok Tuhan pasti menolong kami." Akhirnya mereka tetap di atap itu ya. Nah, pada keesokan harinya helikopter ya banjir semakin naik dan helikopter pun dikirim untuk mengevakuasi, mungkin ada warga-warga di Jakarta yang perlu dievakuasi pada waktu itu. Nah, ketika mereka hendak ditolong, tetap aja mereka menolak. Kami percaya Tuhan kami bisa menolong. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka suami istri ini tenggelam dan mereka akhirnya ketemulah dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Nah, ketika mereka ketemu dengan Tuhan, mereka marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolong kami? Padahal Tuhan berjanji, "Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu dan aku akan menolong kamu, berseru kepadaku dan aku pasti akan menolong." Dan pada waktu itu Tuhan cuma menjawab, "Anakku, aku sudah mengirimkan pertolongan pertama, pertolongan kedua, pertolongan yang ketiga. Tapi kenapa kamu nggak mau? Nggak mungkin dong aku harus turun dari surga untuk menarik tanganmu dan kirim malaikat untuk mungkin menolongmu dengan cara-cara yang kamu pikirkan." Nah, jadi teman-teman pelajarannya adalah begini, ya banyak sekali cara Tuhan untuk menolong kita, ya. Kita dengan kesempatan-kesempatan yang ada itu adalah salah satu sarana untuk Tuhan membantu kita, menolong, memberkati kita, mengalami terobosan finansial, dan dengan mengalami terobosan finansial itu kita juga menolong ribuan orang di belakang kita yang mungkin kita tidak kenal. Nah, jadi teman-teman, pilihan ada di tangan teman-teman semua. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa. Tuhan di mana kok nggak berkati aku ketika aku kesulitan, ya. Tapi melek terhadap kesempatan, karena kesempatan itu kalau sekali terlewatkan, kesempatan kedua itu adalah anugerah. Kalaupun datang kesempatan ketiga itu adalah kasih karunia. Jadi teman-teman jangan sia-siakan, tangkap peluang yang ada dan ciptakan momentum sukses buat teman-teman semua ya. Salam sukses luar biasa dan buat Bu Diana, semoga sehat-sehat terus bersama keluarga dan sampai ketemu di Ngopi Sore edisi berikutnya. Terima kasih teman-teman dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Thank you, Kak Esther. Oke, dadah semuanya.